Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resliani Putri Ramba dengan NIM 19125. Saya dari kelompok 11 dengan subtema atau subpenyakit, yaitu penyakit cerebrovaskular atau yang lebih umum atau yang biasa kita kenal dengan sebutan penyakit stroke. Yang pertama, ada pengertian. Stroke disebut juga dengan CVA atau cerebrovascular accident. Stroke merupakan kerusakan jaringan otak yang disebabkan karena berkurangnya atau terhentinya suplai darah secara tiba-tiba. Stroke merupakan manifestasi gangguan saraf umum yang timbul secara mendadak dalam waktu singkat yang diakibatkan gangguan aliran darah ke otak akibat penyumbatan atau ischemic stroke atau pendarahan hemorrhagic stroke. Yang kedua, klasifikasi stroke. Stroke diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ischemic stroke dan hemorrhagic stroke. Ischemic stroke yaitu berupa iskemia atau emboli dan trombosis cerebri di mana tidak terjadi perdarahan namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia di otak. Sedangkan hemorrhagic stroke adalah disfungsi neurologis vokal atau akut yang disebabkan oleh perdarahan di otak yang terjadi secara spontan dan bukan karena trauma kapitis namun karena pecahnya pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Yang berikutnya, signifikansi penyakit stroke. Stroke merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia. Setiap tahunnya 15 juta orang menderita stroke di dunia. Dari jumlah tersebut, 33% berakhir pada kematian dan 33% lainnya menderita kecacatan seumur hidup, menurut WHO pada tahun 2008. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, penyakit stroke menjadi penyebab kematian utama pada usia di atas 15 tahun dengan persentase 15,4%. Secara keseluruhan, prevalensi stroke di Indonesia ditemukan sebesar 8,3% per penduduk. Sedangkan berdasarkan hasil Riskesdas 2013, prevalensi stroke di Indonesia meningkat menjadi 12,1 per 1000 penduduk dan berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi kejadian stroke meningkat sebesar 7% dari data sebelumnya. Yang berikutnya, patofisiologi penyakit stroke. Infraks cerebral adalah berkurangnya suplai darah ke area tertentu di otak. Luasnya infraks bergantung pada faktor-faktor seperti lokasi dan besarnya pembuluh darah dan adekuatnya sirkulasi kolateral terhadap area yang disuplai oleh pembuluh darah yang tersumbat. Suplai darah ke otak dapat berubah makin lambat atau cepat pada gangguan lokal seperti trombus, emboli, perdarahan, dan spasme vaskuler, atau oleh karena gangguan umum seperti hipoksia karena gangguan paru dan jantung. Trombus dapat pecah dari dinding pembuluh darah terbawa sebagai emboli dalam aliran darah. Trombus mengakibatkan iskemia jaringan otak yang disuplai oleh pembuluh darah yang bersangkutan dan edema dan kongesti di sekitar area. Area edema ini menyebabkan disfungsi yang lebih besar daripada area infraks itu sendiri. Edema dapat berkurang dalam beberapa jam atau kadang-kadang sesudah beberapa hari. Dengan berkurangnya edema, pasien mulai menunjukkan perbaikan. Oleh karena trombosis biasanya tidak fatal jika tidak terjadi perdarahan masif. Jika terjadi septic infeksi atau meluas pada dinding pembuluh darah, maka akan terjadi abses atau ensefalitis, atau jika sisa infeksi berada pada pembuluh darah yang tersumbat, menyebabkan dilatas aneurisma pembuluh darah. Yang berikutnya yaitu kelompok resiko tinggi penyakit stroke. Ada dua kelompok resiko yang menjadi resiko tinggi terkena penyakit stroke, yaitu orang dengan usia lanjut dan
Berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, penyakit stroke lebih dominan terjadi pada lansia, yakni berumur di atas 55 tahun, namun bukan berarti rentan usia muda tidak beresiko terjadinya penyakit stroke. Berdasarkan jenis kelamin, menurut beberapa penelitian, stroke lebih sering dijumpai pada jenis kelamin laki-laki akibat dari merokok dan gaya hidup. Namun, kejadian stroke juga banyak menyerang wanita, terutama setelah usia menopause. Yang berikutnya, distribusi geografis penyakit stroke. Di Indonesia diperkirakan setiap tahun terjadi 500.000 penduduk terkena serangan stroke. Sekitar 2,5% atau sekitar 125.000 orang meninggal, dan sisanya cacat ringan maupun berat menurut penelitian anonim pada tahun 2008. Stroke merupakan penyakit nomor 3 yang mematikan setelah jantung dan kanker. Bahkan menurut survei pada tahun 2004, stroke merupakan pembunuh nomor 1 di rumah sakit pemerintah di seluruh penjuru Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, penyakit stroke menjadi penyebab kematian utama pada usia di atas 15 tahun dengan persentase 15,4%. Secara keseluruhan, prevalensi stroke di Indonesia ditemukan sebesar 8,3 per 1.000 penduduk. Sedangkan menurut Riskesdas 2013, prevalensi stroke di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Di mana prevalensi stroke di perkotaan sebesar 12,7 per 1.000 penduduk, sedangkan di pedesaan sebesar 11,4 per 1.000 penduduk. Menurut Depkes tahun 2014. Di Indonesia, suku Minangkabau menjadi salah satu suku yang memiliki prevalensi stroke yang cukup besar yang berada di daerah Sumatera Barat, yaitu mayoritas penduduknya adalah suku Minangkabau, yaitu sebesar 10,6 per 1.000 penduduk. Hal ini sejalan dengan penelitian Hatma DKK pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa salah satu penyebab tingginya suku Minangkabau untuk terserang penyakit stroke adalah pola asupan lemak yang tinggi disertai dengan kebiasaan pada pola hidup yang cenderung tidak sehat. Selain itu, berbagai golongan etnis atau ras biasanya juga memiliki berbagai perbedaan perilaku makan, susunan genetik, gaya hidup, dan budaya lainnya yang mengakibatkan munculnya angka kesakitan atau kematian. Yang berikutnya, tren waktu penyakit stroke. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2016 menunjukkan stroke menempati peringkat kedua sebagai penyakit tidak menular penyebab kematian. Stroke juga menjadi peringkat ketiga penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. Tren gejala stroke yang meningkat ini ditemukan pada semua kelompok usia. Peningkatan tertinggi sebesar 25,3 per 1.000 penduduk terjadi pada kelompok usia tertua yakni 75 tahun ke atas. Meski demikian, kewaspadaan justru menimpa usia 40-50 tahun. Meski tergolong usia muda, kelompok ini mengalami peningkatan hingga lebih dari 10 per 1.000 dalam waktu 5 tahun. Jika dilihat dari proporsi yang terjangkit gejala penyakit stroke, persentase terbanyak justru dialami oleh kelompok umur 45 sampai 64 tahun. Kelompok ini memiliki persentase hingga 45%, bahkan 11% penduduk yang terdiagnosis gejala penyakit stroke berasal dari usia 35 sampai 44 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penyakit mematikan ini tidak hanya menyerang usia senja, namun lebih berbahaya karena mulai menyasar usia-usia muda. Dengan tren seperti ini, diperkirakan penderita stroke akan terus meningkat, terutama pada kelompok usia muda. Berikutnya ada faktor resiko penyakit stroke. Faktor resiko penyakit stroke dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko stroke yang dapat dikontrol atau diobati dan faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan.
Faktor resiko stroke yang dapat dikontrol atau yang dapat diobati, yang pertama itu merokok, yang kedua tekanan darah tinggi, yang ketiga karotis atau penyakit arteri lainnya, yang keempat riwayat serangan iskemik transia atau TIA, yang kelima diabetes, yang keenam kolesterol darah tinggi, yang ketujuh kurangnya aktivitas fisik dan obesitas. Adapun faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan yaitu seperti usia, jenis kelamin, keturunan dan ras, serta stroke atau serangan jantung yang terjadi sebelumnya. Yang berikutnya yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit stroke. Pencegahan penyakit stroke dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, dan yang ketiga pencegahan tersier. Pencegahan primer yaitu yang pertama menghindari rokok, stres, kegemukan, kopi, alkohol, dan obat-obat tertentu yang memengaruhi cerebrovaskuler. Yang kedua, mengurangi asupan lemak, kalori, garam, dan kolesterol yang berlebihan. Yang ketiga, konsumsi makanan seimbang dan olahraga secara teratur. Adapun pencegahan sekunder yaitu yang pertama, mengontrol faktor resiko stroke atau arteriosklerosis dengan mengubah gaya hidup. Dengan cara berhenti merokok dan minum alkohol, menurunkan berat badan dan kadar lemak dalam darah, rajin berolahraga, dan menghindari stres. Yang kedua yaitu melibatkan peran serta keluarga untuk mengatasi krisis sosial dan emosional penderita stroke dengan cara memahami kondisi penderita yang bergantung pada orang lain. Yang ketiga yaitu menggunakan obat-obatan dalam pengelolaan dan pencegahan stroke seperti antiagregasi trombosit dan antikoagulan. Yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Yang pertama gaya hidup, yaitu mengurangi stres, latihan fisik ringan, dan berhenti merokok. Yang kedua yaitu lingkungan, menjaga keamanan dan keselamatan seperti menggunakan kursi roda dan tinggal di lantai yang paling dasar, yang disertai dengan dukungan keluarga. Yang ketiga yaitu biologi, kepatuhan berobat dan terapi fisik, dan yang keempat yaitu pelayanan kesehatan atau emergency medical technique. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.